Ibu, kapan kita pergi liburan, Bu? Memangnya kamu mau pergi liburan kemana, Aska? Kalau liburan pergi ke bulan, bisa nggak, Bu? Nah, Aska, sekarang kita sudah sampai di bulan. Wah, indah sekali ya, Bu, di luar angkasa. Oh ya, Bu, itu kan planet bumi tempat tinggal kita kan, Bu? Tapi, Bu, kenapa di bumi ada bagian yang gelap dan juga ada bagian yang terang? Karena adanya rotasi bumi, begitu Aska? Nah, ketika bumi berputar, bagian yang terkena cahaya matahari menjadi terang atau siang. Dan yang tidak terkena cahaya matahari menjadi malam sehingga terjadi peristiwa siang dan malam. Oh, begitu ya, Bu. Aska baru tahu. Aska harus banyak belajar lagi nih tentang sistem gerak bumi dan bulan. Makasih ya, Bu. Ibu, kalau yang itu planet apa, Bu? Kok seperti ada cincinnya? Oh, yang itu namanya planet Saturnus, yang disebut juga planet bercincin. Oh, gitu ya, Bu. Ibu, boleh nggak kita pergi ke planet Saturnus itu? Boleh dong Aska. Ayo, sekarang kita pergi ke sana. Kalau bulan terlihat dari sini, kok seperti berputar ya, Bu? Iya Aska, karena bulan juga berotasi. Terus, apa yang disebut rotasi bulan, Bu? Nah, rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada porosnya. Sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Tapi, Bu, kenapa kemarin pas siang hari di bumi tetap gelap, Bu? Itu yang dinamakan dengan gerhana matahari. Diakibatkan ketika cahaya matahari tertutup oleh bulan. Hal ini menyebabkan sebagian permukaan bumi menjadi gelap di siang hari. Kalau bulan, bisa terjadi gerhana nggak, Bu? Tentu bisa Aska, karena gerhana bulan terjadi ketika cahaya matahari jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Hal ini terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan terdapat dalam satu posisi yang sejajar. Oh, begitu ya, Bu. Aska baru tahu. Aska harus banyak belajar lagi tentang sistem gerak bumi dan bulan. Sekarang ibu mau tanya sama Aska, peristiwa siang dan malam terjadi akibat apa Aska? Apa ya, Bu? Revolusi bulan ya, Bu? Bukan Aska, kalau peristiwa terjadinya siang dan malam itu disebut rotasi bumi. Kamu tahu nggak bulan berotasi berapa hari? Nggak tahu, Bu. Emang berapa hari, Bu? Yaitu 29,5 hari Aska. Oh, begitu ya, Bu. Aska sekarang udah paham. Makasih banyak ya, Bu. Menurut ibu bisa sih, yang penting sekarang kamu belajar yang rajin ya nak, biar bisa jadi astronot dan pergi ke bulan. Iya, Ibu. Mulai saat ini, Aska mau belajar yang rajin. Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Namaku Aska.
Yuk kita belajar bareng tentang sistem gerak bumi, bulan, dan matahari. Rotasi bumi. Pertama, kita akan belajar mengenai akibat dari pergerakan bumi bagi kehidupan di bumi. Bumi memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bumi dan rotasi bumi. Demikian juga bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, sedangkan revolusi bumi adalah mengelilingi matahari. Bumi berotasi selama 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dari arah barat ke timur. Maka dari itu, matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di barat. Rotasi memberikan beberapa dampak seperti terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di berbagai tempat di dunia, gerak semu harian matahari, dan perbedaan percepatan gravitasi. Rotasi bulan. Bulan memiliki pergerakan yang disebut dengan revolusi bulan dan rotasi bulan. Pergerakan ini menimbulkan banyak dampak terhadap bumi. Rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah pergerakan bulan mengelilingi bumi. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berotasi pada porosnya, mengelilingi bumi, serta bersama bumi mengelilingi matahari. Dan rotasi bulan terjadi selama 29,5 hari. Berbeda dengan rotasi bumi, rotasi bulan tidak memberikan pengaruh terhadap kehidupan bumi. Oke teman-teman, berikutnya kita juga akan membahas tentang gerhana bulan. Gerhana adalah penggelapan yang diakibatkan oleh tertutupnya benda langit oleh benda langit yang lain. Gerhana yang terjadi di bumi ada 2, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika cahaya matahari jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Hal ini terjadi karena posisi matahari, bumi, dan bulan terdapat dalam posisi yang sejajar. Permukaan bulan yang terang lama-lama menjadi gelap. Ketika baru sebagian permukaan bulan gelap, bulan dikatakan dalam penumbra atau kondisi redup. Sedangkan ketika bulan menjadi gelap total, maka dikatakan bulan telah memasuki area umbra atau bayangan gelap total. Gerhana bulan terjadi hanya pada saat bulan purnama dan lamanya kira-kira terjadi 5-6 jam dan belum tentu terjadi setiap tahun. Selanjutnya, Aska mau menjelaskan tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika cahaya matahari tertutup oleh bulan. Hal ini menyebabkan sebagian permukaan bumi menjadi gelap di siang hari. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada pada garis sejajar. Piringan matahari ditutupi seluruhnya oleh piringan bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika hanya sebagian dari piringan bulan menutupi matahari. Sedangkan gerhana matahari cincin terjadi ketika piringan bulan lebih kecil dibandingkan piringan matahari, karena jarak bulan ke matahari lebih dekat dibandingkan ke bumi, sehingga terlihat seperti cincin. Makanya ini disebut dengan matahari cincin. Peristiwa siang dan malam terjadi akibat A. Rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bulan, dan D. Revolusi bulan. Jawabannya apa ya? Ya, benar. Jawabannya A. Rotasi bumi. Aska juga ada pertanyaan nih tentang rotasi bulan. Dijawab ya teman-teman. Berapa hari bulan berotasi pada porosnya? A.
30 setengah hari, B. 20 setengah hari, C. 35 setengah hari, atau D. 29 setengah hari. Hayo, jawabannya apa teman-teman? Hore! Benar, jawabannya D. 29 setengah hari. Satu lagi pertanyaan dari Aska ya teman-teman. Gerhana matahari cincin ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Benar teman-teman, jawabannya C. Sekian dan terima kasih ya sudah belajar bareng sama Aska. Teman-teman, sampai jumpa.